Kenapa orang bisa salah mempelajari Alkitab? Ya, saya akan sampaikan berdasarkan dengan pertanyaan juga yang masuk kepada Uncle, bagaimana kita harus mempelajari Alkitab. Jadi ini saya sharekan kepada saudara-saudaraku supaya kita lebih lagi mencintai untuk belajar Alkitab secara tekun gitu ya. Buka hatimu, buka hatimu untuk bisa kita diperbaharui hari demi hari. Dan ini saya mau sharekan bagaimana kita harus belajar Alkitab supaya kita juga jangan salah mempelajari Alkitab itu. Kita memang punya iman, ya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi jangan sampai kita gagal beriman, jangan sampai kita keliru dalam beriman. Karena iman yang kita miliki juga harus dapat dikonfirmasi oleh beberapa hal gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar iman, tetapi kita nggak tahu, ya nggak tahu apa buktinya gitu ya. Apa buktinya kita nggak ngerti gitu ya. Makanya kita harus belajar, siapapun yang melihat video ini harus benar-benar memberikan hatimu, membuka hatimu, dan biarlah kita belajar kepada Roh Kudus, ya, Roh Allah yang menuntun kita kepada seluruh kebenarannya, yaitu kepada Alkitab. Dan kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan kepada para penulis, tidak hanya satu penulis, tapi kepada para penulis. Artinya benar-benar akurat, tepat, dan tidak ada kesalahan. Ya, bisa dibuktikan. Nah, ini yang mau saya sharekan kepada saudara, bagaimana cara saya mempelajari Alkitab. Sebelum saya belajar Alkitab, yang harus saya mengerti dulu adalah sejarah. Ya, harus saya lihat sejarahnya. Artinya apa? Alkitab itu memiliki ataupun dapat dikonfirmasi melalui sejarah. Jadi tidak hanya sekedar Alkitab, tetapi tidak ada buktinya, sejarahnya nggak ada. Jadi itu kan kayak fiksi ya. Jadi Alkitab kita ini bukan fiksi. Jadi dapat dikonfirmasi oleh sejarah. Artinya ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya dan ada bukti-bukti sejarahnya. Jadi itulah yang saya maksud dikonfirmasi atau dapat memiliki sejarah yang bisa kita lihat ya oleh siapa saja di luar dari orang-orang yang mempelajari Alkitab bisa melihat sejarahnya. Yang kedua yang saya harus mengerti adalah budaya Alkitab itu. Alkitab itu diilhamkan kepada siapa dan budayanya seperti apa ya. Jadi budayanya pasti adalah budaya Yahudi. Kalau budaya Yahudi berarti bahasa Ibrani. Jadi harus dilihat, dan ada juga menggunakan beberapa bahasa Aramik ya, dan juga ada bahasa Yunani. Tetapi harus diingat bahwa yang menuliskan itu adalah orang Yahudi dengan konsep berpikir Yahudi walaupun menggunakan bahasa Yunani, gitu dia. Yang ketiga harus kita lihat konteksnya. Kita jangan terlepas dengan konteks. Kalau kita keluar dari konteks, itu akan ngawur gitu ya. Akan ngawur dan pasti kita akan mengalami kekeliruan dan itu menjadi bumerang bagi diri kita. Jadi belajar Alkitab itu harus lihat konteksnya. Apa itu konteks? Konteks itu adalah teks. Misalnya ayat ini, sebelum ayat ini apa dan setelah ayat ini apa, supaya kita menemukan intinya gitu dia. Jadi jangan salah, konteks itu adalah teks sebelum dan sesudah teks itu. Yang keempat adalah lihat siapa audiens awal atau pertamanya. Karena audiens ini penting sekali, ya. Penting sekali. Kalau kita mempelajari Alkitab, lihat audiensnya. Seperti contohnya Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, apa? Kalau kita nggak mempelajari mengenai audiensnya seperti apa dan sejarahnya itu seperti apa sehingga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita gagal memahami audiens awal dan sejarahnya, pasti kita akan salah untuk memaknainya gitu dia, keliru. Makanya penting sekali melihat audiensnya. Seperti khotbah Yesus tadi,
berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu di awal khotbahnya itu dibuka dengan statement berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bayangkan apa maknanya, ya? Apakah miskin yang dimaksud adalah kita saat ini yang tidak punya apa-apa? Lihat konteksnya, karena pada waktu itu adalah audiens awalnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi berarti Yesus ketika dia berbicara pasti menggunakan sejarah yang pernah terjadi pada bangsa Israel, gitu dia. Jadi harus dilihat supaya kita jangan gagal paham dan kita juga memiliki iman yang benar. Ya, kita percaya bahwa siapapun kita pasti menuju kepada Yesus Kristus yang sebagai iman kita. Ya, tetapi ketika ada orang-orang lain yang meminta, bertanya kepada kita untuk membuktikan iman kita itu, ya pasti kita harus memberikan pertanggungjawaban. Artinya harus menyampaikan kepada mereka-mereka yang meminta mengenai apa sih yang menjadi imanmu, kenapa, gitu ya. Jadi harus benar-benar kita pelajari Alkitab itu dengan tepat dan benar. Lihat sejarahnya, lihat budayanya, lihat konteksnya, dan lihat audiens awalnya. Ini penting sekali, ya. Oke, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, tetap semangat. Pokoknya semangat untuk kita belajar Alkitab, karena kita percaya Alkitab yang kita pelajari adalah firman Allah dan membuat iman kita bertumbuh, bertambah, semakin hari mengasihi akan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengasihi kita, karena Tuhan sudah mencurahkan semua kasih-Nya ya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh belajar saling berbagi satu dengan yang lainnya. Oke, saudara-saudaraku, Tuhan memberkatimu. See you.